Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9. Ini mohon maaf, ini yang punya kitab saya pinjam dulu. Yang biasa hadir, yang megang kitab nggak hadir ya. Ya. Jadi hadis yang ke-9 ini dari Abu Hurairah. Ini pernah saya jelasin, Abu Hurairah itu bukan nama asli, nama panggilan, nama julukan. Ya, kenapa disebut Abu Hurairah? Karena dia itu sangat sayang kepada kucing. Menemukan kucing liar, dibawa ke rumah, diurus, dikasih makan, dikasih minum. Makanya rumahnya banyak kucingnya. Sehingga Rasulullah memberikan gelar Abu Hurairah, artinya bapaknya kucing. Jadi kalau di sini ada ibu-ibu yang suka dengan kucing, lalu diselamatkan kucingnya yang liar, yang tidak terurus, namanya Ummu Hurairah. Ya, kalau ini kan Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Safrin. Ini kan nama aslinya nih. Makanya disebutkan di dalam hadis ini nama gelar dengan nama asli. Jadi lebih dikenal nama gelar ya, Abu Hurairah. Baru tahu kita nama aslinya, Abdurrahman bin Safrin. Dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW. Rasulullah telah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastanibuhu." Apa yang aku larang kepadamu, tinggalkan. Yang aku larang, tinggalkan. Ya. Jadi apa yang Rasulullah larang, kita mesti tinggalin, mesti ditinggalkan. Ini yang pertama rumusnya. Ma nahaitukum anhu fastanibuhu, larangan. Ini yang kita sebut dengan takwa ya. Tahu takwa Bu? Takwa itu dua sebenarnya intinya, yaitu menjalankan perintah Allah, ya kan? Menjauhi larangan Allah, menjauhi larangan Allah. Ini takwa. Bahasa ininya dari kitab itu ya, imtisalu awamir wastinabun nawahi. Tetapi kenapa di sini kalimatnya menjauhi dulu? Ya, menjauhi larangan Allah. Karena larangan Allah ini lebih berat daripada perintah Allah. Sebab kalau perintah Allah, coba lihat hadisnya, wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, sesuai kemampuan. Jadi kalau di sini sesuai kemampuan, tapi kalau larangan Allah nggak ada kalimat ini kan? Nggak ada. Tinggalkan larangan Allah sesuai kemampuan, tidak ada. Tidak ada larangan Allah sesuai kemampuan. Apa itu? Yang diharamkan. Ya, yang diharamkan, semua yang diharamkan mesti kita jauhi, walaupun itu ya berat bagi kita untuk menjauhinya. Tapi sedangkan perintah Allah sesuai kemampuan. Itu kan dalilnya tuh, hadisnya. Apa yang sesuai kemampuan? Contoh sholat sesuai kemampuan, puasa sesuai kemampuan, zakat sesuai kemampuan, haji, apalagi ibadah haji, ya kan? Ini contohnya. Sholat sesuai kemampuan, tidak mampu untuk berdiri, boleh kita duduk. Tidak mampu duduk karena sakit, boleh kita berbaring. Nggak mampu berbaring, boleh kita isyarat mata, isyarat mata atau isyarat hati, isyarat mata atau isyarat hati. Kalau tidak mampu, disolatkan. Kenapa? Karena sudah inna lillahi wa inna ilaihi. Itulah ya. Di rumah wajib sholat, di jalan wajib sholat. Caranya sholat di atas kendaraan. Caranya dengan jamak dan qashar, menggabungkan sholat, meringkas sholat. Tetap wajib sholat, tapi sesuai kemampuan. Zakat
puasa sesuai kemampuan. Wajib seorang muslim ini wajib puasa. Tapi ketika dia sakit dalam perjalanan boleh tidak puasa, tapi diganti dengan qada puasa. Apa ini? Membayar di hari yang lain karena sakit, kalau sudah sembuh karena perjalanan, kalau sudah di rumah dia wajib membayar. Namanya qada puasa. Ustaz, saya jalankan qada, saya ini udah tua, sudah pikun, sakitnya pun gak ada harapan sembuh. Ada orang yang sakit gak ada harapan sembuh, maka diganti dengan apa? Dengan fidyah. Tuh ya kan? Tetap sesuai kemampuan. Gak mampu untuk puasa diganti dengan fidyah. Lalu zakat, kita wajib melaksanakan zakat kalau mampu. Kalau tidak, mendapatkan zakat. Namanya apa? Mustahik zakat. Wajib zakat bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Apalagi ibadah haji. Ibadah haji ini bagi yang mampu. Kalimatnya pun jelas, manis totoa ilahi sabila. Bagi yang mampu, mampu dalam ilmu, mampu dalam harta, membayar ongkos naik haji, mampu dalam fisiknya sesuai kemampuan. Inilah Maha Rahman Rahimnya Allah. Semua perintah Allah mastata'tum, sesuai kemampuan. Nah, Ustaz tanya kepada ibu-ibu, adakah perintah Allah itu yang menyusahkan, yang membuat kita itu terbebani? Ada nggak? Coba lihat, nggak ada kan? Makanya kalimat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan memberikan beban ya kepada seluruh perintah Allah sesuai kemampuan. Kita lagi sakit meriang, nggak mau sholat, pengen sholat, gimana ini? Kan kalau kena air meriangnya tambah parah, demamnya tambah parah. Diganti dengan tayamum. Mudah kan tayamum, Bu? Iya, berapa yang kita lakukan dengan tayamum? Hanya buka dengan tangan. Umur ada nggak? Hidung ada nggak? Telinga ada nggak? Kaki ada nggak? Nggak ada, hanya muka dan tangan doang. Niat, muka, tangan, tertipu, udah selesai. Ya kan? Mudah, sangat mudah. Jadi jangan ada alasan, kenapa Bu kok nggak sholat? Gimana sholat saya Ustaz? Saya kalau kena air susah berat. Dokter pun menyarankan jangan kena air, dan bisa diganti dengan tayamum. Ustaz, kalau tayamum dengan debu kotor. Bukan begitu, Bu. Jadi jangan sampai kita salah paham. Kan ada orang salah paham. Berangkat haji, dia bawa tanah, bawa debu dari rumah, so plastik supaya dibawa ke pesawat. Jangan begitu lagi. Nih, ya, udah tahu kan Bu tayamum? Seluruh di ruangan apapun, baik ruangan AC sekalipun tetap ada debu. Jadi kalau ibu tayamum boleh di atas pesawat, di atas mobil, di atas kapal, di atas kereta, boleh silakan. Ya, di depan rumah, di misalnya di ruang kamar tidur, tembok kita kan ada. Cukup ya wajah dan tangan sampai sikut kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik cukup sampai pergelangan tangan doang, sah. Jadi mau pilih mau mazhab Syafi'i atau yang lain. Jadi kalau mazhab Syafi'i ini diulang aja ya, ingetin doang supaya ibu lupa. Ya, kayak untuk kalau mazhab Syafi'i itu sangat ketat. Kita ambil, ya, kita buang, ya, atau boleh begini, lalu kita ke wajah dengan niat nawaitu tayammuma listibatis shalah fardhonillahi ta'ala. Saya niat tayammum untuk bolehnya sholat. Wajah doang. Saat kanan dari ini ke kanan, kiri dari ini sebelah kiri. Ini tuh, kita buang, sah.
kemudian ngambil lagi ke tempat yang berbeda. Tadi sebelah kanan, ambil sebelah kiri. Boleh sebelah kanannya, boleh di depannya, boleh di belakangnya. Yang penting jangan tempat yang sama. Kenapa? Ada tempat sama itu namanya mustakmal, sudah nggak boleh digunakan. Nah, kanan, nah kiri. Misalnya ibu naik pesawat, naik kereta, naik kapal, di depan joknya, naik bis di depan jok mobil kita gitu ya, ya mati. Enggak ya. Nah kan, buang, lalu tangan. Diwawancara kalau Imam Syafi'i sampai sikut, nih kanan tuh. Nah kalau Imam Maliki sampai sini, sampai pergelangan tangan. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang salah yang nggak pakai tayammum. Udah cukup ya dengan baca setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minat mutatahhirin wa ij'alni minat sholihin. Ustaz, saya enggak hafal niat tayammum. Boleh pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia sah. Saya niat tayammum untuk sholat fardu karena Allah, sah. Bahasa Indonesia aja. Ya kan bisa di dalam hati, yang penting di dalam hati ketika masuk wajah sarung tangan udah cukup. Sekali aja ya Pak Ustaz. Kenapa? Sekali aja cukup, jangan berkali-kali. Sekali aja cukup. Dan harus diingat, satu kali tayammum untuk satu kali sholat fardu. Berarti kalau sholat 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berarti 5 kali. Walaupun ibu nggak batal, tetap wajib. Ini beda dengan wudu. Misalnya zuhur. Kalau kita kan suka bawa minuman, jadi Ya. kita taruh air di sini. Oh itu wudu namanya. Ini kan tayammum lain. Ini saya jelasin tayammum. Kalau wudu itu rukunnya beda. Rukun wudu dengan rukun tayammum beda. Kalau rukun wudu ya ada 6. Maka rukun tayammum ada 4. Rukun wudu ada 6. Rukun tayammum ini ulang aja fikih ya. Bedanya itu kalau wudu rukunnya dulu, rukunnya yaitu niat. Nawaitu wudu'a dirobbil hadasin asghari fardhu. Saya ingat dulu untuk menghilangkan hadas kecil fardu manfaat. Pertama niat, yaitu berbandingan dengan muka. Nah kalau wudu beda caranya. Wudu itu membasuh. Kalau tayammum mengusap. Apa bedanya membasuh dengan mengusap? Kalau membasuh itu seperti ibu mengurut dulu. Nih air, buka ya. Ini kan rukun dulu rukun. Tadi gara-gara ngomong air, wudu. Nah ini ujung apa? Telunjuk ini untuk muka, untuk di mata. Yang ini di bawah untuk ini nih. Oh, di apa namanya? Diurut. Airnya kena, nah gitu langsung. Jadi airnya kena, namanya membasuh. Nah ini kena semua, Itu membasuh. Itu yang niat, yang kedua muka. Yang kedua apa? Tangan sampai sikut. Kena sama juga, membasuh juga. Membasuh itu kenain air. Dari tangan ke sikut, bukan sikut ke tangan. Tangan dulu baru sikut. Tangan sampai sikut. Kalau tayammum boleh sampai ini. Kalau ini membasuh bukan mengusap. Kalau mengusap kan cuma diusap doang. Kalau membasuh kena, airnya kena lalu kita urut. Nih. Nah, digini. Namanya diurut. Nah ya, diurut tuh dibasuh ya. Setelah itu baru sebagian kepala. Sebagian itu bukan dibasuh, diusap. Apa diusap? Ibu kena air dibuang. Ini air ini misalnya gayung, ada air kan, buang. Nah, begitu. Namanya mengusap, bukan membasuh. Kalau membasuh kan muka sama tangan, tapi kalau kepala diusap aja. Airnya dibuang. Bukan air dikenain, basah semua nanti jadi apalagi ibu diusap.
mengusap bukan membasuh. Mashul rijlain. Mashul apa? Mashul ini kafain kepala. Jadi mengusap bukan membasuh. Setelah itu kaki, ini yang wajib nih ya, wajib doang. Kaki itu membasuh bukan mengusap. Membasuh kena air lalu kita urut. Tuh, makanya wudu yang sempurna itu wudu dengan apa? Duduk begitu ya. Itu namanya mengusap. Itu yang membasuh itu wajibnya. Lalu tangan, cuci tangan itu sunahnya, kumur-kumur sunahnya, hidung sunahnya, telinga sunahnya, 3 kali sunah, itu sunah namanya. Kalau rukun ada 6 ya, itu niat, basuh wajah, tangan sampai sikut, mengusap kepala, kaki tertib, itu wajibnya. Nah, ini saya. Nah, ditulis saja ya, cuma ingat doang. Ini sebenarnya pelajaran fikih. Ada rukun, ada sunnah. Rukun, wudu. Nah, wudu ada 6. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Kedua, yang ketiga membasuh tangan sampai sikut. Sikut apa siku, Bu? Sikut atau sikut terserah. Yang keempat, mengusap nih. Mengusap kepala sebagian ya. Boleh ke semuanya? Boleh. Itu Imam Maliki. Sebagian itu boleh depan, boleh tengah, boleh belakang. Sebagian kepala bukan rambut. Sebab ada orang yang punya rambut. Ya. Yang kelima, membasuh kaki. Kemudian yang keenam, tertib. Ini namanya rukun. Rukun wudu, rukun tayamum. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh. Emangnya kena air? Menyapu. Kalau bahasa fikih malah menyapu atau mengusap aja deh ya. Lemak sapu lagi. Mengusap aja, mengusap muka. Kemudian yang ketiga, mengusap tangan sampai sikut. Kalau Imam Syafi'i ya, sampai sikut atau siku. Yang keempat, tertib. Ini tertibnya rukun menurut Imam Syafi'i. Tertib itu artinya berurutan. Berurutan. Ini rukun, Bu, bukan sunnah. Kalau sunnah banyak. Sunnahnya pertama baca bismillah. Ya kan ya? Yang kedua, tadi itu ditepuk-tepukin. Jadi maksudnya kita kena debu tapi debunya jangan kena ke wajah, dibuang begitu. Dibuang ke saking sampai begitu. Tapi kena. Tuh, itu sunnah. Ibu langsung ke muka juga nggak apa-apa. Itu sunnah tadi saya pakai sunnahnya. Kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, menghadap kiblat. Ini doanya, Bu, masya Allah, doanya ringkas, tapi masuk surga 8 pintu surga dibuka tuh. Kalau kita baca doa selesai kain. Dan tayamum itu sunnahnya menghadap kiblat, sunnah saya terus saja sunnah ya. Ini rukun, ini sunnah wudu. Dulu ya. Sunnah wudu pertama bismillah. Semuanya pakai bismillah ya. Kedua ya 3 kali. Maksudnya 3 kali paham ya? Turun 3 kali. Kemudian yang ketiga tangan, cuci tangan. Yang keempat yaitu kumur. Kemudian yang kelima hidung ya. Kemudian yang keenam telinga. Kemudian yang ketujuh seluruh kepala. Seluruh kepala itu maksudnya dibasuh. Tadi kan cuma mengusap kepala, ini seluruhnya.
Kalau sebagian, kalau rukunnya sebagian. Yang kedelapan yaitu doa, baca doa. Baca doa selesai wudu. Ini wudu. Kemudian sunah tayamum. Sunah tayamum pertama bismillah. Kedua menghadap kiblat kecuali dalam kondisi memungkinkan. Misalnya di pesawat, di mobil, di motor nggak mungkin ya. Ya kan kita kan namanya mobil motor kan jalan terus kan, kereta kan beda-beda. Jadi sunahnya kalau di rumah nih, kalau di rumah ada kiblat. Kemudian yang ketiga doa selesai tayamum. Ya, ini sunahnya di antara ini. Ya, itu. Udah itu aja sunahnya. Sama dengan ini. Lalu yang membatalkan wudu banyak. Di antaranya membatalkan wudu itu ada keluar dari dua lubang. Bentuknya padat, cair atau gas. Padat, maaf, kotoran, cair, air kencing, air mandi, air maji, air mandi enggak, air sperma enggak, air mandi, maji. Jadi air itu ada 4. Air mani itu tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi. Air mandi, air maji, air kencing, air pipis, nah itu batal. Paham enggak? Nah, nanti macam-macam air itu beda-beda. Hanya air mani aja yang tidak wajib, tidak batal wudu. Wajib mandi tapi tidak batal wudu. Sperma. Kemudian gas, kentut. Nah, itu batal. Kemudian kalau batalkan wudu, yaitu batalkan wudu adalah bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang dewasa yang bukan mahram. Mahram itu artinya orang yang diharamkan untuk dinikahi. Misalnya ya yang diharamkan bukan mahram kita, ibu sama suami. Imam Syafi'i ya batal. Imam Syafi'i. Imam Hanafi tidak batal. Imam Maliki batal kalau ada syahwat. Cuma kalau megang doang, peserta doang tidak batal. Ketika saya ibadah haji, saya tidak pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Kalau masih kokoh dengan mazhab Syafi'i, istri saya diambil sama orang. Karena lagi tawaf pun saya pegangan terus. Kalau mau dipegang tinggal padahal jangan pegang. Dia tahu sendiri, saya tahu sendiri, ambil orang. Jangan Bu. Jadi kita menyesuaikan mazhab di negaranya itu. Di negara Saudi itu mazhabnya Hambali sama Maliki. Arti tidak batal. Kita pegangan aja terus, pegangan, tawaf, sa'i pegangan, nggak batal. Tapi kalau di sini batal menurut Imam Syafi'i, karena kebanyakan di Indonesia mazhab Syafi'i batal. Ya itu yang membatalkan wudu, yang membatalkan tayamum. Kalau karena nggak ada air, habis tayamum ada air, batal itu kita. Jadi harus ganti dengan wudu. Tapi kalau karena sakit perjalanan tidak batal. Itu ya. Kemudian semua yang membatalkan wudu batal juga tayamum. Kemudian murtad, keluar dari agama Islam, baik wudu atau tapi batal. Namanya orang udah pindah agama batal. Paham ya Bu ya? Nah, kembali lagi ke masalah ini. Jadi semua ibadah perintah Allah itu sesuai kemampuan. Berbeda dengan larangan Allah. Menjadi larangan Allah itu wajib ditinggalkan. Tidak ada sesuai kemampuan, nggak ada. Contoh misalnya riba itu haram nggak? Haram. Sedikit aja dah. Ngambilnya sedikit haram nggak? Tetap haram. Minuman keras, narkoba haram nggak? Sedikit saja, setetes saja. Misalnya whisky, 1 tetes tetap haram. Qalilu haramun, wa kasiru haramun, wa kasiru. Yang banyaknya haram, sedikit pun haram. Ya kan tuh. Gibah haram nggak? Tapi cuma dengerin doang, ngomongin orang enggak. Cuma dengerin doang, sama tetap dosa. Gibah itu gosip, tau gosip? Ngerumpi. Tuh biar bapak-bapak yang di mana? Bapak, kalau ibu enggak. Ibu mau sepak bola, ibu mau mancing.
bigos, biangnya yang ngajak. Yang kedua, yang nimpalin. Iya bener po, emang bu bener kan? Bener emang dia itu begitu. Itu tetangga kita tuh kaya gara-gara punya tuyul misalnya. Pokoknya diomongin terus, gosip. Enggak ngomong, enggak nimpalin, dengerin, nyimak. Dalam hati bener juga ya. Walaupun dosanya tidak sebesar yang bigosnya, yang biangnya, yang nimpalinnya, tetap dosa, dapat dosanya. Ya, kecuali kita tegur, bu jangan gosip, istighfar. Nah itu bagus, namanya apa itu? Dakwah. Itu paling besar itu dakwah. Gosip. Biasanya bu setan itu cerdas banget. Kita tuh awalnya memang sedikit, lama-lama, wah, iya ngaji 1 jam misalnya, itu gosip bisa 2 jam. Contoh ya, pokoknya semua yang larangan Allah itu tidak ada sesuai kemampuan. Kan coba kalimatnya, nggak ada larangan Allah mastatatu, nggak ada. Yang ada langsung tinggalkan, ya tinggalkan larangan itu, tinggalkan. Ya, tuh. Kalau perintah Allah mastatatu, kalau larangan fastanu, tinggalkan semua larangan Allah. Apalagi zalim, durhaka sama orang tua, tinggalkan. Ya, berkhianat. Kalau akabim itu, ya larangan Allah itu dia meningkat dengan kalimat tengil kalau nggak salah. Itu larangan Allah itu tengil, kalau nggak salah. T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya apa itu? Kibah kalau nggak salah. I-nya iri hati, L-nya apa ya? Saya dengar belum lama, saya juga lupa gitu. Pokoknya tengil, ini larangan Allah nih. Takabur, sombong, boleh nggak? Awal itu disingkat dengan tengil. Pertama, T, takabur, sombong. Penyebab sombong itu biasanya ada kelebihan. Harta karena kaya, ilmu karena pinter, jabatan ya karena punya jabatan tinggi, misalnya RT, RW, camat, lurah, bupati, sampai presiden tuh biasa tuh sombongnya lebih dekat. Terkenal tuh ya selebriti, ya TikToker, YouTuber, terkenal tuh bisa cepat sombong. Apalagi yang terkenal, cantik. Kalau perempuan cantik, kalau laki-laki gagah, badannya steril. Nah, apalagi darah biru, tahu darah biru? Ya, kalau kita ada darah merah ya. Raden. Nah, itu takabur, sombong. Ini larangan Allah, tinggal ini. Ini pakaian Allah, takabur, sombong. Yang kedua, egois. Egois itu apa? Ya, mementingkan diri sendiri, tidak bermanfaat. Padahal Rasul mengatakan khairun nas anfa'u linnas. Orang yang terbaik itu orang yang memberikan manfaat. Ilmunya manfaat, rezekinya manfaat, kehidupannya manfaat. Dia ingin bermanfaat sesuai kemampuan. Ya, tapi kalau egois itu beda. Kalau egois itu mementingkan diri sendiri. Contoh bertetangga, ya kan? Kita baru punya tik baru. Segede-gedenya, gak mau tahu tuh tetangga lagi sakit gigi, tetangga lagi meriang, bodo amat, segede-gedenya tuh, gede-gede suaranya. Wah, itu namanya egois. Ya, hati-hati nih, egois ini bahaya nih tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, norak. Norak ini apa tuh? Beliau menjelaskan hari ini, misalnya apa ya? Sesuai kemauan aja enggak. Jadi membelanja itu sesuai kemampuan, bukan kemampuan. Jadi sesuai kemauan dia. Satu minimarket pengen dibeli semua. Contoh misalnya kita ini kaki cuma 2, tapi sepatu ada di 50 sepatu. Itu misalnya artis dia. Mobil itu cukup 1. Ya, mobilnya ada berderet ada 10. Wah. Ya padahal yang dipakai cuma 1 kan. Norak namanya itu. Enggak ada manfaatnya. Jadi memiliki yang tidak ada manfaatnya. Punya pakaian ada 5 lemari. Wah, enggak ada manfaatnya. Ya Allah, pakaiannya dipakai berapa bu? 1. Sepatu juga cuma 1 pasang kan? Mas itu norak namanya.
gibah, udah jelas gibah tadi gosip ya. Kemudian iri hati, dengki, hasud. Hasud. Kalau nggak sayangnya loba apa nih? Loba ya. Loba ini ada serakah. Serakah ayatnya, serakah. Ini penyakit hati nih, tengil, takabur, egois, norak, gibah, iri hati. Iri hati itu SMS, hasud. Senang melihat orang yang susah, susah melihat orang lain. Tetangga beli motor baru, meriah. Beli mobil baru, masuk rumah sakit. Punya rumah baru, mati. Jadi mikirin nikmat orang lain. Ya Allah, iri hati, hasud, loba, serakah. Oh, ini penyakit. Koruptor itu orang kaya apa orang miskin? Pejabat atau rakyat? Gak mungkin. Orang pintar, orang bodoh. Padahal gelarnya profesor doktor. Padahal dia uangnya sudah berlimpah, hidupnya sudah mewah, ya kan? Uangnya berlipat-lipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya cantik meningkat, bahkan jumlahnya 4. Tapi masih kurang terus, masih korupsi, serakah, loba. Ini penyakit bu, penyakit hati ini. Nah inilah larangan Allah ini, jangan dimulai-mulai. Hal yang kecil saja dimulai-mulai bahaya. Ya kan, minuman keras setetes saja haram, apalagi banyaknya. Takabur sedikit aja haram, apalagi banyak. Makanya tidak akan masuk lagi ke jannah, tidak akan masuk surga orang yang takabur, orang yang sombong. Ini semua larangan Allah nih. Ini tengil namanya, singkatannya tengil. Singkatannya hebat banget, lagi enggak ya? Yang benar tuh membuat singkatan-singkatan yang luar biasa. Makanya kalau ingin menjadi orang yang bahagia itu, saya nyaman bagimu, saya aman bagimu, saya apa begitu kalimatnya begini. Ada 5S. Apa 5S? Senyum, salam, sopan, santun, ya kan ya. Ada 7T. Tekun, apa gitu. Nah itu. Nah ini namanya larangan Allah harus dijauhi. Dulu diceritakan dalam hadis ini, fa inna ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Siapa yang membinasakan orang sekalian? Umat-umat Bani Israel. Kasratu masih banyak nanya. Banyak nanya dia. Saking banyak tanyanya, umat Bani Israel itu nanya, saya ingin menyembah Allah kalau Allah saya bisa lihat langsung dengan mata kepala saya. Itu begitu. Itu Bani Israel. Sama seperti ada orang bertanya, kenapa kok sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat? Kan kalau subuh itu kita masih segar-segarnya, kok cuma 2 rakaat? Zuhur kan kita lagi capek-capeknya, kenapa 4 rakaat? Itu pertanyaan yang banyak nanya hal-hal yang seperti itu. Itu bahaya, membinasakan dia sendiri. Ya, Allah itu di mana sih? Allah itu tempatnya di mana sih? Nah, jadi banyak-banyak pertanyaan yang dilakukan oleh umat-umat Bani Israel. Waqtilakum ala dan mereka selalu berbeda, berselisih dengan nabi-nabinya. Berselisih dengan Nabi Musa, berselisih dengan Nabi Isa. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita kan dan di akhir surah Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa jalan yang diberikan nikmat? Jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya orang-orang siddiqin syuhada sholihin. Ghairil maghdub bukan orang-orang yang dibenci. Siapa yang benci? Yahudi yang banyak nanya. Waladdallin dan juga bapak jalan tersesat. Siapa yang tersesat? Itu umatnya Nabi Isa yang mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Nah itu semuanya kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi waladdallin, Yahudi Nasrani. Itu umat yang selalu banyak nanya. Boleh nanya, tapi pertanyaannya jangan masalah pertama, masalah zatnya Allah. Jangan bertanya Allah itu di mana, wajahnya seperti apa, tangannya seperti apa. Itu jangan bertanya seperti itu. Sampai seperti orang Yahudi, saya menyembah Allah kalau saya bisa lihat langsung Allah. Ya, begitulah. Nauzubillah min dzalik. Jangan bertanya masalah-masalah seperti itu. Tanyalah tentang makhluk Allah. Tanyalah masalah kehidupan kita, keseharian kita. Boleh bertanya masalah rumah tangga,
masalah hutang piutang, masalah ibadah seperti ini, masalah-masalah keseharian kita, akhlak yang baik, akhlak yang buruk, perintah Allah, larangan Allah. Nah ini mudah-mudahan hadis yang ke-9 ini kita bisa dapat pahami dan mudah-mudahan Bunda semua ibu-ibu di sini bisa hafal. Jadi berarti 9 hadis sudah hafal. Insya Allah. Boleh depan hadis